Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di rumah masyarakat. Ini bersama nenek siapa sah? Namanya nenek? Adin. Adin. Dalam rangka mewawancara berkaitan dengan penelitian vitalitas bahasa Bekati ya. Nah, deh, coba ngobrol dulu apa maksud tujuan kami ya? Tujuan ayu aku Jadi dadah. tujuan Jadi tujuan ayu aku dadah ngate neliti vitalitas bahasa Bekati. Daya kan? Ai Sebutin siapa saya? yang datang Pak Sauji. Guru. Ikut ke SMA. Nah, nanti bantu menerjemahkan ya pertanyaan itu. Nanti ya bantu. Nenek, di sini ada tidak cerita tentang awal mula bahasa Bekati itu dijadikan bahasa? Mengapa Bekati disebutnya? Dia bilang tapi Kati itu tidak ada gitu. Terjemahkan. Jadi bahasa Bekati ini artinya tuh tidak gitu. ada cerita juga Ada ceritanya tidak? Nah, Tessa yang ngomong ngasih tahu nenek tentang Cerita sepuh di Bekati di daerah memang sok cerita sekarang itu sekarang Jepang itu kalau kan dengan comahmu sobur tapi maaf ampun nih ya dong tidak apa-apa, lanjut, nanti ada yang menerjemahkan itu Tessa. bisa nih ampun mahu negek banuna datang kata but kalau nih ampun aduk sadi dengan ampun sadi kamus Kenapa ada disebut dengan Bekati sih, Pak? tidak Bekati. Terus sekarang kok bisa masih berkembang Bekati itu gimana, setahu nenek lah? oh ini tanpa ada daya tanpa Bekati dari asal mula dari keturunan asal nenek hidup mami tanpa Bekati ada dapat bikin udah cerita dah Coba tanya banyak tentang Bekati pakai bahasa. Tanya artinya apa, Pak? Oh, boleh lah, apa yang kira-kira yang berhubungan dengan Bekati lah, budaya Bekati lah. Budaya Bekati kok jadi nek sak tegi aku genana besansam biar dia pesan-pesan teh ngeraja kampung supaya kampung ngebu panut nawar kampung bahadat keturunan Enggak sulit juga ini kan. jadi itu kalau besansam nih melinggang kemeji beda. balinggang so iduman bisa sok balinggangnya jauh daka entah kedune aku idak sini cocok nyabat ini cocok lupa sampai habis Ya, silakan. Tanya yang so itu kan gelak beda, linggang itu bahasa. gelak Saya enggak itu ngerti. idak dari idak tuh bah hijau idak cocok kayu Kan di kampung sini kan ada setiap tahun sekali itu bikin adatnya itu kalau bangsa sini bilang besansam. Kalau besansam nih dilakukan tiap tahun sekali bulan 6, kadang bulan 6 juga akhir bulan 5. Nah, jadi maksud dari tujuan besansam itu biar tanah yang kita diamkan dingin, jadi terhindar dari segala penyakit gitu. Sedangkan kalau yang belinggang, kalau biasa orang sakit kan pakai belinggang. Nah kalau belinggang nih berobat, jadi cari penyakitnya itu kena kemana. Belenggang itu jenisnya apa saja, Nek? Jenis-jenis belinggang. Tumpi, anu nih, tumpi, serikat, nas tahu, nas serikat, ada
banyak makan kok. Siap. Kalau ajak ayo sampai Bekasi. Kalau sok sarah ke pengama, sok sini sarah ke pengama. Gue sok sarah. Sarah ke pengama. Sambung lah. Aduh, mana ini begitu yang seperti itu udah ada naluk-naluk. Biar Bang Neta. Bu, silakan. Yang umum-umum ya. Terus apa katanya Chester? Terus apa itu tadi? Apa saja yang perlu dipersiapkan dari RIA? Pertama ini sekarang menghilangkan tahu sudah siap dengan beras batu tawar nih atau barang bahan-bahan dan minyak kan soalnya jauh kak tawar Laju karah dihafal. Nah tahu. Beras biasa, beras pulut. Baru besok mau makai direndam di air, ditumbuk biar jadi tepung. yang Mas Tunti di rumah pakai bahasa Bekati terus ke ada bahasa Indonesia tidak? Tidak ya. Sang Dayak tanpa bahasa Bekati dari utangnya. Ngomong sama cucu Bukan sama teman-teman. Tahu pakai bahasa Indonesia ngerti juga. Kalau jadi kalau mama saya datang ke rumah nenek nih, saya pakai bahasa Indonesia. Saya kan ngerti bahasa Bekati, jadi saya pakai bahasa Indonesia ngerti ke nenek. Nah nenek kalau beli ke warung pakai bahasa Bekati lah ya. Kalau warungnya jualan orang sini gimana nenek? Acara apa nek yang sering pakai bahasa Bekati doang kayak mungkin orang nikah apa nek acara-acara yang di rumah Bang coba. Acara seperti yang pakai bahasa kampung
jai nikahan, Nikah kan. sansam, itu kan kita sekampungan. Suka-suka mengatai mas barang, ngatai mas pengkuman san-sam. Ngatai mas kue, ngatai menumpi, ngatai meritagin. Begini. Suka-suka man. Kalau acara pakai bahasa Dayak tuh jadi tergantung kita buatnya gitu. Kita mau buat apa? Caranya ya. Suka-suka makan. Nek bisa nyanyi pakai bahasa Bekasi. Tapi ini bukan nyanyi. Tadi waktu sekolah benar. Bagaimana ngerti sekolah? Lagu apa kak? Lagu-lagu makan kayak nyanyi deh, dengan udah nggak seperti tadi kabar buat lagu dan tertentu ya kita ulang Aku dulu lale. lale. Coba lah nek. Lagu. Lale apa kak? Leh kayak tidurin Ah, Nah, coba gimana itu nidurin bayi pakai bahasa Bekati ya? Gimana? Dekat kena Bu. Agak dekat lagi Bu. Yo Biar. yo. Yo wis bau. Coba artikan gimana coba artinya tadi, ayo. Coba, saya pengen kamu yang artiin ya kan? yang terakhir. Ada, enggak kamu yang artiin coba apa sekilas? dalam pak bahasanya jadi kita yang muda-muda tak pandai. Oh gitu. Bekasi apa tadi? Enggak, sebenarnya apa tadi? Kan Bekati apa? Lagunya itu pak macam kita yang muda-muda nih tak ngerti, bahkan kita tak pernah tidurin gitu. Tak ngerti. Lagu yang dulu Mbak ini. Jadi Artinya apa Nek? Tadi artinya kalau bahasa Bekati sekarang pakai bahasa biasanya gimana? Artinya apa tadi? Lale itu ah. Yang tadi ha. Ngadu bus. Coba. Suruh dia tidur. Enggak, coba minta artikan. arti lagu dan kejalek Coba pakai bahasa yang bahasa Indonesia ya gitu. macam orang ini nabobo gitu pak. Ngadu bus. Bus tuh apa sih artinya? Ya Tidur. bus. Umpama Raikit masih berenang anggot kan? Ngadu bus. Ngadu bapak dup. Dup apa kak? Hah? Dup. Sendiri, aduk sendiri. Aduh. Suruhnya bus tidur sendiri pak. Belagu balik aleh. Yo yo Nenek udah punya menantu ya? banyak. Ada enggak yang bukan Bekati? Samaan Bekati. Tiga-tiganya Bekati. Oh, semua Bekati. Cucu yang sudah nikah. Itu satu. Oh ada nikah dengan orang Bekati lah. Tapi jauh. Di Komelan. Ke Nikah Jawa. dengan orang Jawa kan? Negara Jawa. Jadi mulai membaur lah ini. Tapi kalau di sini nikah dengan orang Bekati semua ya. Jadi kalau ngomong sama apa namanya, kalau menantu gitu pakai bahasa Ngumpulnya apa Nek? Di gawai atau Natalan atau panen padi baru? Ngumpul keluarga. Gawai atau apa? Sama nggak gawai padi baru ya? Kadang udah jauh nikah itu. Kalau iket itu anu. Kalau yang jauh-jauh kadang nggak datang, kalau yang dekat tuh datang. Jadi pas kumpulnya itu pas hari gawe Dayak itu pas makan pagi baru juga. kalau Natalan. Kalau Natalan di sini nggak ngerayain, tapi kita rayain di gereja. Jadi merayakan paling ramainya di padi baru ya, atau disebut juga dengan gawai di sini. Itu yang di bulan apa itu? Dia kan April tanggal berapa? 27. Oh, yang Bertepatan sama Pemda. jadi yang dipusatkan ya yang terakhir ya, karena kan yang lain ada di awal April ya, seperti di Semuhun kan lain ya, CBNT
tanggalnya juga kadang beda-beda. Jadi kalau yang di sini tanggalnya tetap tanggal 27 bulan 4, setiap tahunnya gitu nggak boleh maju dan mundur kan ya. Apa nek kalau pas gawe itu Pak, yang paling syarat utama yang nggak pernah ditinggalin gitu harus ada gitu nek? Ketiga sampai anu Lemang ya. bisa gawe daya aku pakai daya dan kaki boleh dan dia kati ani nani kan nah dapat lemah wah raya lama tige tupi tige pada nahan baku kan harus jadi yang wajib disediakan pas gawe itu lemar, tupi sama beras baru kita dimasak kasihkan orang makan. Ada enggak acara khususnya nek kalau gawe itu pakai bahasa Bekati gitu? Nyaring sikit nek biar dia. Nyaring sikit nek. Enggak apa-apa nyaring sikit nek. Ini nanti suara nenek sampai Jakarta. Nah, serius nih. Masuk TV. Masuk TV nek, bisa. Ayo nek. semua kata perintah untuk membuat itu anu memang sedikit kata segenama mau menentukan beraya berabuh kepada ubun penuh saja nak jadi abu panut saja punya pangkeh ngak nak dikena ni wan sok nyangah baru sok ngukur semangat katarak nahas dang minggu basi budi teng basi ko ba palas nahas ko dang semangat aku katarak nahas lagi gila dulu karena nggak tahu bang nggak bisa ketawa Acara apa lagi kira-kira yang berhubungan dengan Bekati yang paling memang tidak pernah ditinggalkan di kampung gitu aja Pak? Bersama-sama aja ya. Yang lain tidak ada lagi acara besar gitu ya. kalau sama samsam anu kampung temui ketubung di bisa mantau tampak nikah tutup sampai pantak takut tanda esok boleh ngantau umpama sandaya kan nah jangan kan boleh ngantau kan berulang kena seni dulu kampung cukup sudah kasih kat mas tahu Kalau bayi lahir itu ada enggak? Mungkin acara khusus gitu, tambahan kayak model-model gitulah, ada enggak? Saat lahir nenek ani di adat teda surana Atau naik ayun gitu, ada enggak model-model gitu? oleh-oleh kalau nanti kan kaki itu kan kaki soalnya ulang tahun anak sok masih kecil nanti tahu batu kali ya nanti kan sok kan ulang tahun anak sekian bulan sekian tahun kan semakin itu kan Nanti itu wajar sendiri ya. tahu Dapat kita juga kan. nanti kan anakku baru 7 tahun sekolah itu mana? Kan ngajak dia baru ngadu sekolah. Tapi jangan, jadi kalau zaman dulu sekolahnya tuh harus dapat titik baru boleh sekolah. Kalau anaknya udah nyampe dengan titik udah sampai baru jadi mereka tuh nggak bisa ngitung umur, belum bisa ngitung umur. Kalau syukuran untuk anak yang baru lahir tadi, nah itu kalau sekarang masukkan ke dalam agama. Sama ini berarti juga Bukan satu. sembahyang. Sama nenek ini belum diberi. Nenek kasihkan itu sendiri ya. Kakak tadi bawa berapa? Enggak, nanti ini nih Bu, sama ini aja kalau ini yang amplopnya tuh. Yang tanda tangannya biar dia aja kasih. Kakak tulis nama
Nah, yang tadi yang dibawa masukin nama-nama ke sini. Kakak bawa nama Kalau enggak siapa? ini ibu kasihkan lagi ya biar dia nyatatkan masukkan namanya. Nah gitu, yang tadi itu. Ah, silakan. Tolong isi nama daftar hadir dulu. Kakak bawa ini siapa, tanda tangan nama siapa, ya kayak kan ada tanda tangannya sampai ke situ kan. Ah. Coba mungkin ibu ini wawancara yang tesanya ya. Mungkin lebih ini. Baik, tadi nenek namanya siapa nih? Nama nenek siapa? Tapi bilang enggak maaf. Adik. Oh Adit. 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 Cantik nenek waktu masih muda. Man, Kalahin Tessa pasti. sama antu bilang aku Waktu muda nih, nenek itu cantik. Udah tua. yang cantik yang masih muda pakai kuku, lucu, pakai minyak. Adik pakai gaya betulin. Beliau pakai. Tessa, nah ini mewakili kaum generasi remaja nih. Menurut Tessa, pemakaian bahasa Bekasi di dalam keluarga itu penting kan? Penting. Mengapa? Biar nggak hilang. Jadi nanti generasi selanjutnya masih kenal sama bahasa Bekasi. Jadi nggak hilang, masih ingat sama nenek moyang dulu tuh pakai bahasa ini, nggak cuma mengenal cuma bahasa Indonesia. Menurut Tessa, untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Bekasi, apa yang harus dilakukan? Sehari-hari kita gunakan bahasa itu Di mana saja? di rumah, jadi dimanapun kalau kita sama-sama orang yang satu daerah sama kita yang bisa satu bahasa dengan kita usahakan guna bahasa itu. Jadi jangan gengsi. Ya, hilangkan gengsi. Poinnya itu. Nah, baik itu bagus. Kira-kira ke depan nih tantangan zaman sekarang ini kan luar biasa, berpacu dengan kemajuan teknologi internet nih. Langkah yang harus cepat dilakukan supaya bahasa Bekasi terus eksis dan berkembang dalam pendidikan bahasa Bekasi. Kira-kira menurut Tessa? Kalau dari kitanya ya yang tadi kita tuh harus berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Bekasi. Bahkan di sosial media juga sekarang orang Bekasi itu bikin status, komen itu tetap gunakan bahasa Bekasi kalau mereka satu daerah. Kita tetap gunakan bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi itu tertua Dayak, bahasa tertua di Dayak dibanding bahasa-bahasa lainnya. Nah, Tessa, ini kan kita berkaca dengan orang-orang yang sudah lumayan berhasil gitu ya. Saya paling dekat lah nih, Pak Sawidi ini menurut saya terobosannya itu bagus, sangat bagus. Apapun yang berkaitan dengan kreativitas yang bagus lalu dipublish ke permukaan. Nah, ini kanal YouTube kan seperti ini kan langkah paling bagus nih untuk saat ini. Tidak cukup kata Tessa, pokoknya saya harus inilah eksis lah menggunakan bahasa Bekasi. Itu tidak cukup Tessa untuk saat ini. Diperlukan teknik cara yang gitu untuk diketahui oleh masyarakat luas, terutama penutur bahasa Bekasi. Nah, langkah seperti Pak Saudi perlu dilakukan. Kanal YouTube, nah laporan. Jadi sekarang bukan yang dilaporkan kita, kan kok kita nih termasuk saya lah, selfie doang kan gitu. Nah itu yang perlu dilakukan. Nah, komunitas orang Bekasi ini. Ketika ada bahasa Bekasi ini perlu didiskusikan karena tidak semua orang paham. Nah itu maksudnya besar. Langkah-langkah yang sudah siapkah Anda? Nah, yang harus dilakukan oleh generasi muda ini agar bahasa Bekasi tetap aja lestari. Nah, ini kami peduli, ini terutama dari Jakarta jauh-jauh ke sini untuk melihat itu kebertahanan bahasa Bekasi itu sampai sejauh mana sih? Karena Bekasi ini 9 bahasa besar di Kalimantan Barat yang perlu dilestarikan. Karena sudah masuk, ini sudah diketahui secara internasional nih, karena kita publish juga nasional dan internasional.
diseminarkan. Nah, jangan sampai orang-orang yang memiliki bahasa itu tidak peduli kan gitu. Sementara kita yang dari Jakarta kemudian balai bahasa bersikeras ini nih bahasa daerah yang perlu dilestarikan. Sementara penuturnya sendiri misalnya nih abai kan gitu, kan tidak bersambut nih langkah yang kita lakukan itu ya tidak sesuai. Maksudnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi orang yang memiliki tidak. Udahlah, lepaskan saja bahasa itu. Banyak nih anggapan bahasa daerah itu bahasa yang banyak, karena kita sudah banyak melakukan penelitian terkait komunitas bahasa berarti remaja sendiri bisa itu dilakukan. Jadi ya, itu saran dari kami lah, karena kami peduli pelestarian bahasa. Apa? Ada Bu, mungkin langsung tentang perlu Bu. Ibu perlu. Enggak, Ibu perlu aja sedikit jadi biar untuk masuk di sini untuk laporan nanti. Apakah penutur kita masuk banyak menggunakan bahasa Bekasi? Banyak sih, tapi ada beberapa juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Bisa pribadi juga kadang sama kawan sendiri kalau di kampung pakai bahasa Indonesia. Bahkan dalam rumah kalau ngumpul kan ceritanya tuh pakai bahasa Indonesia. Itu Indonesia kalau dengan ada orang lain. Enggak, sama-sama juga kadang pakai bahasa Indonesia. Itu dalam posisi bagaimana Tessa? Lagi ngumpul gini kan, cerita, nah jadi santai-santai. Itu ada ayah, ibu. Kalau dengan keluarga tetap pakai bahasa Dayak semua, Oh, kecuali dengan sama keluarga. adik yang paling bungsu. Kalau Oh. adik yang paling bungsu tuh kan belum terlalu kenal sama bahasa Indonesia karena keseharian dia tuh kena ke bahasa Bekati. Jadi kita kenalin juga bahasa Indonesianya biar dia tuh enggak cuma tahu bahasa Dayak gitu. Jadi dia harus tahu juga bahasa Indonesia. Makanya di rumah dengan adik yang paling bungsu pasti pakai bahasa Indonesia. Nanti asam lagi itu. Sama ya. Enggak perlu gengsi itu ya. Iya, Harapan Tessa coba ke pemerintah baik daerah maupun pusat berkaitan dengan bahasa Bekati. khususnya untuk pemuda-pemudi sih. Jadi kan banyak sekarang yang mentang-mentang kuliahnya di Jakarta, mentang-mentang kuliahnya di Pontianak, nyampe kampung menggunakan bahasa asing. Jadi bahasanya itu dibawa dari sana masukkan ke sini, bahasa yang bukan digunakan di sini gitu. Jadi kayak lupa bahasa Bekati gitu. Jadi jangan terlalu sombong dan gengsi. Enggak, maksudnya harapan Tessa ke pemerintah gitu Bang. Nah, dengan berkaitan bahasa Bekati ini, nah, budaya kan, Bekati ini kan budaya. Apa punya harapan apa sih gitu loh kepinginnya? Tetap diperhatikan sih, tetap diperhatikan. Modelnya gimana bentuknya menurut Tessa? Selalu mendukung apa yang masyarakat Dayak itu lakukan seperti besansam, jadi mereka tuh ikut menghargai gitu. Itu aja. Pengen yang bentuk bantuan yang berkaitan dengan ke pemerintah apa kira? Kalau bantuan, kalau masyarakat di situ masih mampu, mereka juga tidak terlalu mengharapkan, tapi mereka tetap butuh pengertian dan perhatian itu sih terutama Pak. Kalau bantuan mereka bisa melaksanakan itu gitu, tidak perlu mewah, yang penting itu dilakukan setiap tahunnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Demikian tadi kita sudah melakukan wawancara. Oh ya, tadi gimana pesanan lagunya? Ayo ramai-ramai aja, nggak usah sendiri. Ayo, bahasa Bekati silakan. Sambil berdiri boleh, sambil duduk juga boleh. Lagu Bekati Bu, singkat. Ayo, cepat. Ya silakan. Ayo. Kalian aja, ntar kalian apalah paling sederhana. Satu lagu yang biasa dijadikan. Yang sederhana enggak apa-apa. Tapi pakai bahasa Bekati. Ayo. Oke, terima kasih. Siang ini kita sudah berada di Dusun Lamatbayang, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Ayo semuanya. Ayo. Wah, ini.
Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.